Selamat malam. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Sistem Berkas ingin mempresentasikan tentang keamanan sistem berkas. Nama saya Wisnu Ardana Putra dari kelompok 5 dan di sini ada beberapa teman saya. Silakan perkenalkan diri. Eh, Perkenalkan nama saya Susnita Mia Saputri Sofyan. Perkenalkan nama saya Octavianus John Hulawea. Perkenalkan juga nama saya Hakim. Baik, di sini eh, kami akan menyampaikan beberapa materi. Dimulai dari Susnita, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Wisnu. Sebelumnya saya minta maaf karena nggak bisa on cam, nggak tahu kenapa. Terus, sebentar. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu pertama-tama apa itu sistem berkas. Jadi sistem berkas atau file system adalah bagian dari sistem operasi yang bertugas mengatur bagaimana data disimpan, diberi nama, diorganisasikan, dan diakses pada media penyimpanan seperti hard disk atau SSD. Dengan adanya sistem berkas, pengguna dapat menyimpan, mencari, membuka, mengubah, maupun menghapus file dengan teratur. Selain itu, sistem berkas juga membantu sistem operasi yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan logis yang menerjemahkan data mentah menjadi format direktori dan file yang dipahami aplikasi. Kemudian ada lapisan virtual menjembatani berbagai jenis implementasi sistem berkas, dan ada lapisan fisik yang mengatur penempatan data byte langsung pada media penyimpanan. Oke, kemudian ada 3 pilar utama keamanan data. Yang pertama ada confidentiality, kerahasiaan, mencegah akses membaca dari entitas yang tidak berwenang. Kemudian ada availability, ketersediaan, memastikan file selalu dapat diakses oleh user yang sah kapanpun dibutuhkan. Lalu yang ketiga ada integrity, integritas, melindungi struktur data dari modifikasi, kerusakan, atau penghapusan ilegal. Lalu apa sih yang terjadi tanpa keamanan yang tadi sudah disebutkan? Di antaranya adalah resource contention atau bentrok antar aplikasi yang mencoba mengakses file yang sama secara bersamaan. Atau juga bisa jadi data corruption, loss, kerusakan struktur data akibat interupsi atau modifikasi ilegal, berujung pada hilangnya data permanen. Kemudian yang ketiga, pelanggaran privasi, pencurian sandi, dan eksploitasi informasi sensitif. Jadi tujuan utama keamanan sistem berkas ini yakni adalah menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Sistem operasi memastikan bahwa hanya pengguna atau aplikasi yang memiliki hak akses yang dapat membuka, mengubah, atau menghapus file tertentu. Dengan mekanisme akses kontrol atau pengaturan hak akses, data dapat terlindung dari penyalahgunaan maupun perubahan yang tidak sah. Next slide akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, dari slide ini garis pertahanan pertama identitas dan hak, yaitu mempunyai 2 authentication, yaitu autentikasi, memverifikasi siapa Anda, dan access control, yaitu kontrol akses, membatasi apa yang boleh Anda lakukan. Apakah Anda benar-benar itu contohnya kayak
bio- biometrik. Dan sebagai contoh akses kontrol itu sebagai user A, bolehkah Anda menghapus file ini? Itu contohnya permission bits atau ACL. Lapisan baca data encryption seperti itu adalah data rahasia untuk mengubah file ini menjadi kode sandi, terus melindungi data secara absolut meskipun hacker berhasil mencuri disk fisik, hanya dapat dikembangkan menjadi data asli menggunakan kunci. Nah, baik dulu. Salah satu cara melindungi data ini adalah menggunakan enkripsi. Artinya file diubah menjadi kode sehingga tidak bisa dibaca oleh orang lain tanpa kunci deskripsi. Jadi meskipun filenya dicuri, isi datanya tetap aman. Gitu. Lanjut. Jaringan pengaman atau pemulihan untuk pencegahan. Ini disebut juga backup atau antivirus. Ya, untuk dari backup itu menyalin data ke media atau lokasi terpisah. Terus solusinya mutlak untuk skenario kegagalan hardware atau serangan ransomware. Terus kalau antivirus, pencegahan aktif itu pemindaian proaktif terhadap aktivitas RAID atau wired farm system. Terus mencegah modifikasi data oleh perangkat lunak berbahaya atau malware. Ya, selain enkripsi kan kita juga harus rutin melakukan backup data. Nah, ini caranya kayak gini. Untuk backup berguna untuk jika file rusak atau terhapus, sedangkan antivirus untuk melindungi komputer dari malware yang dapat merusak data. Jadi kedua cara ini saling melengkapi untuk menjaga keamanan. Terus ini Linux permission konsepnya UGO, yaitu user, G-nya group atau owners. Itu user itu pemilik tunggal file, terus G-nya anggota grup pemilik file, terus owner itu semua orang lain di luar sistem. Nah, ini caranya ada di slide terminal. Itu pada konsep Linux itu terdapat 3 kegunaannya itu dengan ini terminalnya. Terus masing-masing memiliki hak akses yang berbeda sehingga orang tidak bisa mengubah isi file. Hal ini membantu administrasi mengontrol keamanan data. Next. Next, next. Boleh gantian ke Wisnu, sorry, Mas Okta. Terima kasih. Hak akses numerik chmod itu ada 3 ya. Yang pertama itu read, write, execute menjadi sebuah akses penuh. chmod 754data.sh itu user untuk sebuah akses penuh, group untuk membaca dan jalankan, terus others itu hanya untuk membaca. Next. Di sini ada Windows NTFS dan Access Control List atau ACL. NTFS itu digunakan untuk mendukung kontrol akses yang jauh lebih detail, granular,
dibandingkan sistem UGO di dalam Linux dasar. ACL, Access Control List, daftar spesifik yang tidak menetapkan status allow, izinkan, atau deny, tolak, untuk user atau grup tertentu secara individual. Di sini kita bisa lihat di dalam perintah cmd ya, Windows Command Prompt, data grant user 1F. Jadi keterangannya itu F itu adalah parameter ya, memberikan full access kepada user 1. Next. Komparasi keamanan Linux versus Windows. Di dalam Linux itu di ext4 XFS struktur dasarnya ada owner, group, dan orders UGO. Sedangkan Windows NTFS struktur dasarnya menggunakan user atau group spesifik melalui daftar ACL. Kompleksitas untuk Linux itu ringan, cepat, dan terstruktur kaku. Sedangkan Windows dia lebih berat, namun sangat detail dan fleksibel. Nah, command CLI utama yang digunakan oleh Linux adalah chmod atau ubah hak dan chown ubah pemilik. Sedangkan Windows menggunakan ICA CLS modifikasi ACL. Take one ambil alih hak. Penanganan GUI di Linux itu terbatas, bergantung pada desktop environment, sedangkan pada Windows sangat terintegrasi ke dalam OS tab security. Oke. Skala jaringan network file system NFS. Nah, di dalam NFS ini mengizinkan sharing directory antar komputer via jaringan, seolah-olah disk tersebut berada di komputer lokal. Tantangan utamanya transmisi data rentan terhadap intersepsi atau sniffing jaringan. Solusi keamanan terpadu, autentifikasi kuat menggunakan RPC, SEC, GSS, Kerberos, terus root squashing, membatasi host atau IP untuk mencegah klien jarak jauh mendapatkan akses level super user atau root di dalam server. Oke, selanjutnya ada mengamankan server di level enterprise. Data enterprise itu terlalu berharga untuk bergantung pada satu disk fisik kayak hard disk ataupun SSD eksternal. Jadi metode proteksinya itu harus tingkat lanjut di atas yang seperti kita men-backup data pribadi. Yang pertama itu ada snapshot. Snapshot itu untuk menangkap status atau state file system pada detik atau waktu tertentu. Seperti misalkan kita nge-snapshot setiap minggu atau setiap hari pada file system. Lalu ada differential backup, itu efisiensi penyimpanan dengan hanya menyalin blok data yang berubah sejak backup terakhir. Lalu ada cluster file system, contohnya pada IBM GPFS, itu memecah dan mendistribusikan data ke puluhan node server secara paralel untuk kebutuhan redundansi yang tinggi. Selanjutnya itu evolusi keamanan di cloud storage. Jadi penyimpanan pada zaman ini tuh udah nggak lagi terbatas hanya pada fisik, tapi juga ada yang namanya cloud storage. Contohnya itu ya yang biasa kita pakai sehari-hari, Google Drive. Ada juga kalau dari Amazon, untuk Amazon sendiri fiturnya namanya Amazon S3. Jadi kalau di Google Drive itu berfokus pada end user kolaboratif, model hak aksesnya simple, ada viewer, komentar, dan editor.
Untuk enkripsinya di Google Drive itu TLS-nya otomatis saat data ditransit. Pada Amazon S3 berfokus pada skala enterprise dan developer. Biasanya digunakan untuk menyimpan aset yang akan dipublish menggunakan konsep bucket wadah data. Dan untuk keamanan aksesnya sendiri di Amazon itu ada sebutannya IAM, Identity and Access Management. Itu sangat granuler untuk tiap objek atau file. Jadi hak aksesnya itu bisa pada folder, bisa pada file. Seperti itu. Kesimpulannya pada presentasi hari ini itu benteng digital berlapis. Jadi ada autentikasi dan enkripsi, ada adaptasi OS, ekspansi jaringan dan cloud, ada kontrol akses. Seperti itu. Terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya juga boleh ya, buat kita mendalami. Tanya ya, Silakan. kenapa pengaturan hak akses atau permission itu penting gitu untuk menjaga keamanan data? Kedengaran? Ya, Ya, baik. terima kasih Kananda izin menjawab ya. Pengaturan hak akses atau permission pada file penting untuk menjaga keamanan data karena menentukan siapa yang boleh membaca, mengubah, atau mengeksekut suatu file. Dengan adanya permission, hanya pengguna yang memiliki wewenang yang dapat mengakses atau memodifikasi data. Hal ini membantu mencegah akses tanpa izin, perubahan data secara sembarangan, penghapusan file penting, atau mengurangi juga resiko kebocoran informasi. Cukup jelas? Kananda? Terima kasih Kak Asa sudah menjawab pertanyaan saya. Iya, sama-sama. Cukup. Sudah. Sekian. Oke. Kami rasa untuk malam ini sudah cukup baik. Terima kasih atas presentasinya malam ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.